Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sedang kesusahan. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pertemuan hari ini kita akan mengulangi materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Di sini nanti kita akan membahas tentang hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Adapun kompetensi dasar yang kita harapkan, yaitu kita dapat menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Indikator yang akan kita capai menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Yang pertama akan kita terangkan mengenai kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Pertama adalah rangkaian seri. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah rangkaian seri di mana kuat arus ini nanti akan dirangkai secara seri atau tidak bercabang. Dalam rangkaian seri ini, kuat arus yang mengalir itu di setiap tempat ini adalah sama. Jadi kuat arus yang kita ukur dengan alat ampermeter di sini nanti akan sama dengan kuat arus yang diukur pada ampermeter kedua setelah melewati beban atau alat listrik, misalnya lampu, diukur lagi dengan alat mengukur arus atau ampermeter yang ketiga sampai dengan ampermeter yang keempat. Itu nanti besarnya sama semua. Jadi pada rangkaian seri ini kuat arus di setiap tempat itu sama. Contoh di sini misalnya kuat arus yang terukur di ampermeter pertama atau A1 itu adalah 0,5 ampere, maka di A2 ampermeter kedua atau ampermeter dan ampermeter yang ketiga serta keempat itu nanti besarnya sama semua. Jadi A1, A2, A3, A4 itu semuanya kuat arusnya adalah 0,5 ampere. Ini dapat dituliskan dengan persamaan I1 sama dengan I2, I3 dan I4. Ini pada rangkaian seri. Bagaimana dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel? Mari kita jelaskan ya. Pada rangkaian paralel ini mengikuti hukum Kirchhoff ya. Sebelumnya tolong kamu perhatikan dulu. Ini adalah gambar kuat arus yang dirangkai
secara paralel atau dengan cara bertingkat atau bercabang. Jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik, misalnya di sini, suatu titik, itu dengan jumlah arus yang keluar dari titik, misalnya yang keluar dari cabang ini sama, sehingga kuat arus di A ini merupakan penjumlahan dari kuat arus pada setiap cabang. Pada kuat arus di setiap cabang. Misalnya di sini ada kuat arus yang masuk itu adalah 7 misalnya. Maka angka 7 itu nanti akan merupakan penjumlahan dari A1, A2, dan A3. Bisa berupa 4, kemudian 2, 1, atau bisa pula 2, 2, 3, dan lain sebagainya. Sehingga kuat arus dalam rangkaian paralel yang terukur pada ampere meter ini merupakan penjumlahan dari kuat arus pada cabang pertama, kedua, dan ketiga. Tolong perhatikan ya, kalau yang rangkaian seri tadi kuat arus di setiap tempat itu sama. Tapi di sini karena dirangkai secara paralel, maka kuat arus pada titik yang masuk itu nanti merupakan penjumlahan dari kuat arus pada setiap cabang. Dan perlu kalian pahami, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang di sini. Oke? Kita lanjutkan. Bagaimana dengan tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian listrik? Ini pun nanti beda potensial atau tegangan itu juga dapat dirangkai secara seri dan secara paralel. Rangkaian seri, beda potensial sumber tegangan sama dengan jumlah beda potensial masing-masing beban. Jadi di sini nanti beda potensial di V ini, di sumber tegangan, itu nanti akan merupakan penjumlahan dari beda potensial atau tegangan pada masing-masing beban. Misalnya ini beban pertama, lampu pertama, beban kedua, lampu kedua, dan beban ketiga adalah lampu ketiga. Masing-masing ini nanti akan berbeda-beda, sehingga beda potensial yang masuk itu nanti merupakan penjumlahan dari beda potensial pada setiap ujung-ujung pengantar ini ya. Jadi nanti yang terukur pada V1, V2, dan V3 itu bisa berbeda-beda. Baik, kita lihat yang tegangan potensial yang dirangkai secara paralel. Nah, perhatikan dulu gambar rangkaian beda potensial ini pada rangkaian paralel. Beda potensial sumber tegangan sama dengan beda potensial masing-masing beban. Jadi V1 atau V secara umum dulu ya, V pada sumber tegangan itu nanti besarnya akan sama dengan beda potensial pada beban 1, beban 2, beban 3. Nah, beban ini bisa berupa alat-alat elektronik, misalnya lampu, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Jadi beban potensial pada ujung-ujung menghantar pada alat atau beban pertama ini akan sama dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Ini kebalikannya dengan kuat arus tadi. Kalau kuat arus pada rangkaian paralel itu kan jumlahnya pada masing-masing cabang beda.
Sedangkan pada beda potensial ini, maka besarnya beda potensial ini akan sama pada setiap beban yang terhubung, ya. Jadi ini berkebalikan dengan kuat arus tadi. Baik, bisa dipahami anak-anak. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah rangkaian hambatan atau biasa disebut dengan R. Ini adalah rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Kamu perhatikan di sini. Ini ada hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga. Yang masing-masing hambatan ini nanti dapat dijadikan satu menjadi hambatan pengganti. Karena ini disusun secara seri, maka hambatan pengganti itu biasa dituliskan dengan RS, hambatan pengganti seri. Jadi ini misalkan 3 buah resistor atau hambatan, ya, resistor itu sama dengan hambatan R1, R2, dan R3 dirangkai secara seri, maka kuat arus listrik yang melalui hambatan R1, R2, dan R3 itu sama besar. Tadi di atas sudah kita terangkan bahwa kuat arus yang melalui hambatan R1, R2, R3 itu akan sama besar, atau di setiap tempat itu sama. Sedangkan tegangan pada ujung-ujung R1, R2, dan R3 itu masing-masing adalah sebagai berikut ini. Beda potensial antara ujung A dan B itu sama dengan kuat arus dikalikan hambatan pertama. Kemudian antara B dan C, ya, beda potensial atau tegangan antara ujung B dan C itu sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan kedua atau transistor kedua. Dan antara ujung C dan D, jadi tegangan atau beda potensial antara ujung C dan D ini sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan yang ketiga. Nah, tegangan antara titik A dan D ini dapat kita tuliskan VAD sama dengan VAB. VAB ini ditambah dengan VBC ini sama dengan VCD. Ini VAB tambah VBC atau tegangan BC dan tegangan antara CD. Karena VAB itu sama dengan I kali R1, kita tuliskan di sini I kali R1, sedangkan VBC itu sama dengan I kali R2, kita tuliskan I kali R2 ditambahkan dengan VCD itu adalah I atau kuat arus kali hambatan ketiga, kita tuliskan I R3. I kuat arus kita keluarkan sehingga VAD itu sama dengan I kali dalam kurung R1 plus R2 plus R3. Kita lanjutkan masih dari rumus tadi. Jika kita ganti ketiga resistor dengan sebuah hambatan pengganti seri atau RS, maka VAD itu sama dengan kuat arus kali hambatan pengganti seri. Tadi VAD-nya sudah kita tuliskan, ya, sama dengan I kali hambatan pengganti, terus yang I kali R atau hambatan pengganti seri itu kita tuliskan dengan ini, I kali dalam kurung R1 plus R2 plus R3. Kemudian I karena sama yang kita coret, sehingga hambatan pengganti seri itu dapat kita tuliskan dengan R1 plus R2 plus R3.
Jadi secara umum hambatan pengganti rangkaian seri ini adalah RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Oke, ini pada hambatan seri. Sekarang bagaimana dengan hambatan paralel? Tentunya hambatan paralel ini disusun secara bertingkat atau bersusun seperti ini, bertingkat atau bercabang. Coba kamu perhatikan gambarnya, berbeda dengan yang gambar yang tadi. Kalau yang tadi kan disusun berurutan seperti ini, sedangkan kalau yang paralel itu disusun secara bertingkat seperti ini. Misalkan di sini ada 3 buah resistor atau hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Dirangkai secara paralel. Ini pun nanti dapat hambatan ini dapat kita ubah menjadi hambatan pengganti. Sehingga kalau ini dari A, B, C, D, E, F, maka hambatan pengganti itu nanti mulai dari A sampai F. Dirangkaikan secara paralel. Kita lihat, nah ini masih berkaitan dengan yang atas tadi, berhubungan dengan tegangan atau beda potensial. Tegangan pada ujung-ujung R1 plus R2 dan R3 masing-masing sama besar. Tadi sudah kita bahas di depan ya. V sama dengan VAB sama dengan VCD sama dengan VEF. V itu adalah simbol dari tegangan atau beda potensial. Kemudian kuat arus yang melalui hambatan R1, R2, dan R3 sama dengan kuat arus yang diberikan oleh baterai, yaitu sebesar I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, berdasarkan hukum Ohm, kuat arus itu sama dengan V per R. Persamaan di atas dapat kita ubah. I sama dengan V per R1 plus V per R2 plus V per R3. Sehingga ini nanti kita dapat sederhanakan. Sehingga I itu sama dengan V kali 1 per R1 tambah kali 1 per R2 tambah kali 1 per R3. Jadi ini dengan menggunakan hukum Ohm, rumus dari hukum Ohm. Nah, bagaimana kalau ketiga resistor itu ya diganti dengan sebuah hambatan pengganti paralel, maka kuat arus yang diberikan oleh baterai rangkaian ini adalah I atau kuat arus sama dengan tegangan atau beda potensial per hambatan pengganti paralel. Karena tadi rangkaiannya berupa rangkaian paralel. Nah, kita tulis lagi I sama dengan RP. Kemudian V sama dengan V kali 1 per R1 plus kali 1 per R2 plus kali 1 per R3. Jadi secara umum hambatan pengganti rangkaian paralel ini adalah RP R per N. Atau kita sederhanakan 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Nah, dari sini tadi kita sudah membahas hubungannya antara kuat arus, kemudian beda potensial atau tegangan, dan hambatan pada suatu rangkaian, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Baik, di sini ada contoh. Hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian resistor berikut.
Kalau kamu perhatikan gambar ini adalah rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Misalnya ini adalah R yang pertama, besarnya 10 ohm, R yang kedua besarnya 1,2 kilo ohm, dan R yang ketiga adalah 50 ohm. Maka berapa besarnya hambatan pengganti pada rangkaian resistor tadi? Kita tulis hambatan pengganti rangkaian resistor itu adalah RS sama dengan 10 ohm ditambah 1,2 kilo ohm ditambah 50 ohm. Karena di sini ada kilo ohm, kita jadikan satuannya itu sama menjadi ohm, kita kalikan 1000 ya, sehingga ini menjadi 10 ohm ditambah 1200 ohm tambah 50 ohm menjadi 1260 ohm. Kalau ini kita jadikan dalam satuan kilo ohm, maka nanti menjadi 1,26 kilo ohm. Jadi hambatan pengganti rangkaian di atas besarnya adalah 1260 ohm. Baik, coba kita latihan di sini. Ada hitung rangkaian hambatan pengganti berikut. Dari gambar itu misalnya ini kita anggap sebagai R1 ya, R1 nya adalah 2 ohm, R2 nya adalah 4 ohm, dan R3 nya adalah 6 ohm. Berapa hambatan pengganti dari rangkaian ini? Kita coba hitung dulu dari kita lihat dulu dari gambar ini. R1 dan R2 itu dirangkai secara seri, maka hambatan pengganti seri atau RS itu sama dengan 2 ohm plus 4 ohm sama dengan 6 ohm. Kemudian ini RS, yaitu hambatan pengganti seri. Kita gabungkan dengan hambatan yang ketiga sehingga rangkaiannya itu menjadi paralel. Nah, super RP atau hambatan pengganti paralel itu sama dengan RS nya kan tadi 6 ya. Ini kita tuliskan dulu sama dengan super RS ditambah super R3 sama dengan super 6 ditambah super 6 karena R3 nya 6 sehingga menjadi 2/6. Nah, RP nya berapa? Kita balik aja. RP per 1 sama dengan 6 dibagi 2/6.
ohm ini sama dengan 3 ohm. Ini cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalau ini merupakan suatu rangkaian gabungan, ya nanti yang seri misalnya ada 2 ya kita hitung dulu, mungkin yang nanti baru kita paralelkan ya dengan yang di bawahnya yang dirangkaikan di R3 ini. Baik, coba kita lanjutkan. Sekarang yang menghitung daya ya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Diketahui R sama dengan 8 ohm. Beda potensialnya sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah P atau daya. Oke, kita jawab. P rumusnya adalah sama dengan P kali I. P kali I. Sementara I di sini kan belum diketahui, atau kuat arusnya itu belum diketahui. Maka kita cari dulu I-nya itu ada berapa ya. Rumusnya I sama dengan V per R. Ini sama dengan V-nya berapa tadi? Ada 12 volt. Kemudian R-nya berapa? R-nya ada 8 ohm. Ketemu berapa ini? 1,5 volt per ohm. Atau ini sama dengan 1,5 ampere. Nah, sekarang kuat arusnya sudah diketahui, baru dapat kita gunakan untuk hitung dayanya. Jadi P atau daya sama dengan P itu rumusnya adalah P kali I. Sehingga V-nya tadi sudah ketemu toh, V-nya sudah ada diketahui, yaitu 12 kali 1,5. Ini sama dengan berapa? 18 V ampere, atau ini dikenal dengan watt. V ampere itu menjadi watt. Jalannya rapuh. Di jalannya rapuh. Terus Oke, ini sudah ketemu ya. Dari ini adalah salah satu
soal yang saya ambilkan dari soal latihan ujian yang juga sering keluar ya, itu menghitung daya listrik ya. Jadi daya listrik di sini ketemu yaitu 18 watt. Sekarang soal yang ketiga, perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini rangkaian listrik ini ada R1 yang diparalelkan dengan R2, kemudian nanti diserikan dengan R3. Besarnya yang ditanyakan apa? Yaitu besar kuat arus listrik I di sini I dan I1 yang ada di sini. Apakah nanti sama ya? Jadi dari soal ini coba kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini. Apa yang diketahui? Ini ada R1 sama dengan R1 nya ada berapa tadi? Coba kita lihat lagi. R1 nya adalah 18, R2 nya 36. R1 ada 18 ohm, R2 sama dengan 36 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Apalagi yang diketahui yaitu V-nya itu ada 6 volt atau beda potensialnya ada V sama dengan 6 volt. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu kuat arus dan kuat arus 1. Nah, baik, kita coba hitung dulu yang apa yang perlu kita hitung dulu, yaitu yang hambatan pengganti yang disusun pada rangkaian paralel kita hitung terlebih dulu. Kita hitung dulu. Super RB sama dengan super R1 plus super R2 sama dengan super 18 plus super 36. Kita teruskan dulu. Ini sama dengan 2 per 36 plus super 36 sama dengan 3 per 36. Sehingga RP-nya sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12 ohm.
12 ohm. Kemudian hambatan pengganti serinya berapa? Untuk hambatan pengganti seri atau RS itu sama dengan RP ditambah dengan R3. RP tambah RP-nya tadi sudah dihitung. RP-nya itu ada berapa tadi RP-nya? 12. Bentar, ya RP-nya ada ditambah dengan R3-nya berapa tadi? R3-nya 6. Sehingga RS-nya adalah 18 ohm. 18 ohm. Kemudian I1 yang ditanyakan tadi adalah ini. Ini ya, I. Kuat arus pada rangkaian itu berarti kalau kamu lihat gambarnya itu adalah I di sini. Jadi I di sini. I-nya ada berapa? Mari kita hitung. I saya garis dulu. I sama dengan V per R. V-nya berapa tadi? V-nya adalah 12 dibagi dengan hambatan pengganti atau hambatannya itu ada 18 ohm sama dengan ini ada yang V-nya tadi berapa? V-nya 6 ya, bukan 12, maaf, ada yang salah dikit. Jadi V-nya ini kan V per R, V-nya itu kan 6 dibagi 18, ini apa dengan 1/3 ampere. Jadi I yang ada rangkaian itu adalah 1/3 ampere. Kemudian dengan I1-nya berapa? Ya, I1-nya berapa? Nah, kita lihat untuk mencari I1. Bentar. Kita lihat I1 dibandingkan dengan I2 itu sama dengan R2 banding R1. R2-nya berapa tadi? R2-nya adalah 36. R1-nya berapa? 18. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya adalah 2/1. Nah, di sini I1 sama dengan 2/3 kali 1/3
ampere. Berapa ini? 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 3 berapa? 9 ampere. Jadi ini sudah ketemu dari sini. Jadi kalau ini nanti cabangnya hanya 2, kita buat perbandingan seperti ini ya. I1 banding I2 adalah 36 banding 36, itu R-nya ya. R sama dengan R2 banding R1, itu sama dengan 2 banding 1. Sehingga pada I1-nya, I1 ya, I1 itu sama dengan 2/3 kali sepertiga. Sepertiga itu dari mana? Sepertiga tadi adalah kuat arus yang masuk di sini, ini sepertiga. Nah, sehingga di sini itu ada 2/3, ya, ada 2/3. Perlu kalian ingat, kalau suatu hambatan itu besar, maka kuat arusnya mesti kebalikannya, yaitu lebih kecil. Kalau hambatannya kecil, berarti kuat arusnya besar. Sehingga nanti akan ketemu seperti ini. Demikian anak-anak, sehingga dari penjelasan tadi dapat kamu ini pilih yang mana jawaban dari ini juga contoh dari soal ujian nasional. Jadi ketemu ya, I-nya sama dengan 1/3 ampere, ketemu di sini tadi. Sedangkan I1-nya yang di sini ini sama dengan 2/9 ampere. Nah, demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan untuk pembelajaran remedial ini ya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya jelek karena baru latihan ya seperti ini. Mudah-mudahan bisa jelas keterangan tadi atau penjelasan dari Ibu tadi. Untuk soalnya kamu kerjakan, nanti soal remedi itu akan saya share melalui aplikasi di G-School ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian saja. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.